Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai kajiannya, baiknya kita baca suratul Fatihah. Semoga kita diberi pemahaman atas kajian ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kajian kali ini terkait dengan Asma Al-Majid yang akan dibuat wafak menjadi wafak Al-Majid, yaitu untuk wafak derajat atau wafak kewibawaan, yang biasanya itu saya taruh itu di kopiah songkok derajat dan di sebagai proteksi seperti rompi, seperti sabuk wojo. Selamat bergabung buat sahabat semua, baik yang sudah bergabung saat ini maupun yang akan nanti yang bergabung setelah selesai. Memang kajian saya ini nggak pernah jarang siang karena waktunya. Kajiannya biasanya memang pagi karena waktunya ada waktu luang itu banyak di pagi saya. Kalau di siang udah banyak kesibukan mencari dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini terpantau ada Putra Karpel dan Saudara Abdul Jawad. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan mulai sebentar lagi. Sambil saya menyiapkan wacananya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberi pemahaman atas diri kita atas kajian saya ini Al-Fakir. Semoga diberikan keluasan pemahaman dan tidak ada yang salah. Apabila salah mohon dikoreksinya untuk para Ustadz, para sahabat semua. Kita masuk ke kajian zikir khusus. Zikir khusus Asma Al-Wajid, yang ini sangat bagus untuk kewibawaan. Kita masuk temanya di sini. Al-Faslu Tasyi'u wal Arba'una fi ismihi Ta'ala Majid. Ta'ala Majid. Temanya itu Al-Faslu Tasyi'u al-Bar'una fi ismihi Ta'ala Majid. Fasal yang ke-49 tentang nama Allah Ta'ala Al-Majid. Ya, kali ini temanya adalah fasal yang ke-49 tentang nama Allah Ta'ala Al-Majid.
Kita lanjut pembahasan. Ini saya membaca, ini udah saya garis-garisin. Saya membaca baru saya terjemahkan. Kita mulai dari pertama. Al-faslu tasyi'u wal arba'una fi ismihi ta'ala majid. Masuk ke bawahnya. Hazal ismul azimu asyisya'nu al-jalilu al-burhan yasluhu al-zikra lil muluki li'annahum iza dawamu alaihi itsya'a mulkuhum wa yasluhu aidan lil aqtabi wal mustaqil al mustaqlifina wa man zakarallah ila an yakhliba alaihi minhu halula ta'duru halula turudu kalimatuhu wa syayuluhu zikran liman kana ismuhu Abdul Majid. Sampai sini ya. Jadi dari sini sampai di sini. Hazal ismuhu asyi'anu al-jalilu arbuhan yasluhu zikran lil mulki li annahum iza dawamu alaihi isya'a mulkuhum wa yasluhu aidan lil aqtabi wal mustaqlifina wa man zakarallahu ila an yakhliba alaihi minhu halula taradu kalimatuhu wa yasluhu zikran liman kana ismuhu Abdul Majid Hazal ismuhu dialah Allah yang zat maha agung dan mulia. Asma al-Majid ini adalah asma yang agung keadaannya. Asma yang mulia keterangannya. Asma al-Majid ini sangat cocok untuk berzikir bagi para raja-raja. Mengapa? Karena apabila mereka dawamu alaihi itsana mulkuhum wa yastalhu aidan, bagi para raja-raja, karena mereka apabila mereka senantiasa berzikir dengan asma al-Majid maka akan semakin luas kerajaannya. Wa man zakarahu ila an yakhliba alaihi minhu halu taradu kalimatuhu. Dan asma al-Majid ini juga cocok untuk berzikir para pemimpin yang terpilih dan orang-orang yang dianggap sebagai khalifah. Wa man zakarahu ila an yakhliba alaihi minhu halu taradu kalimatuhu wa yaslahu zikran liman kana ismuhu Abdul Majid. Dan barang siapa yang berzikir dengan asma al-Majid sampai zikir tersebut merasuk ke dalam dirinya, maka tidak akan ditolak dan dibantah kata-katanya ketika dia berbicara dan berzikir. Ketika ia berbicara dan berzikir asma al-Majid ini, untuk zikir bagi orang yang namanya Abdul Majid. Abdul Majid bukan nama orang ya, Abdul Majid. Ya Majid, ya Majid, ya Majid itu. Wa man wadaba ala zikrihi wa kana sahibu halatin sadaqatin sallallahu alaihi al-umara wa ahya ruhahu bil ma'rifi wa kawabatinuhu bilatihi ilfil asrari wa fihi sirun azimun lil adaril khabaya wal kunuzi wal utsuri ala kafayar rumuzi
waman wadoba ala zikrihi wa makana sahibul wa makana sahibul halatin, waman dan barang siapa ala zikrihi makana sahibu yang senantiasa berzikir dengan asma Allah Ta'ala Al-Majid, dan dia adalah orang yang punya keinginan merubah keadaan dirinya dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah mudahkan semua urusan hidupnya. Wa ahyaru hahu bil ma'arifi wa qawa batinahu bilata ifil asrari wa fihi sirun, akan dimudahkan semua urusan hidupnya oleh Allah Ta'ala ruhaniyah dengan ilmu-ilmu pengetahuan, dan Allah kuatkan batinnya dengan rahasia-rahasia yang lembut-lembut. Wa fihi sirun azimun lil ahdaril, dan di dalam asma Allah Ta'ala Al-Majid ada rahasia yang agung. Wa fihu sirun azimun li addaril khabaya wal kunuji wal utsuri ala khafayar rumuji, dan di dalam asma Allah Ta'ala Al-Majid ada rahasia yang agung karena bisa menampilkan suatu perkara yang samar dan benda-benda yang terpendam di dalam bumi, dan diperlihatkan kepadanya isyarat-isyarat yang samar. Ini kalau di praktisi spiritual ini dia mentajribkan suatu penarikan pusaka, tapi pusakanya itu tidak nampak, hanya nampak kilatan atau seberkas cahaya. Jadi pusakanya itu enggak sampai misalnya ada kerisnya itu enggak nampak gitu zahirnya, hanya sekelebat aja gitu, hanya lewat cahayanya, bayangannya gitu. Yang ketiga, walahu minal abadi 57, walahu minal abadi 57 fasab'atu isyaratun ila annahu man takhalasha min tabi'atil maliki wala yatakhalasu min zalika ila man kana. Dan Asma Al-Majid itu memiliki sejumlah bilangan angka yang totalnya adalah 57. Walahu minal abadi 57 fasab'atu isyaratun ila annahu man takhalhasa min tabi'atil malika. Maka angka 7 itu ada isyarat bahwasanya barang siapa yang terbebas dari resiko seorang raja dan tidak bisa terbebas dari resiko tersebut kecuali orang yang bisa menuruti terhadap apa yang dia kehendaki. Yang dia kehendaki itu ya rakyat. Wal khamsuna isyaratun ila annahu man kana biyadihi maduru kulli syai'in. Dan angka 50 itu ada isyarat bahwasanya barang siapa yang di tangannya ada kekuasaan bisa mengurusi segala sesuatu, dan hal itu juga termasuk apa yang samar, apa yang disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal kamsuna isyaratun ila annahu man kana biyadihi madaru kulli syai'in wa zalika aidan mimma yukfihi subhanallahu ta'ala wa huwa fardun naqsimun mustatilu. Segala sesuatu dan hal itu juga termasuk apa yang disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fardun naqishun mustahilu. Dan dia itu adalah bersendirian, kemampuannya terbatas, sangat jangkauannya atau kekuatannya
terbatas. Garis yang ketiga, azza'uhu 31 tausyiru ilal alifil ula wal iqamah wa kafi kalimat. Azza'uhu 31 tusyiru ilal alifil ula wal iqamah wa kafil kalimah. Bagian-bagian asma Allah Ta'ala Al-Majid ada 31 yang cocok dengan alif yang pertama. Wa amma asmuhu urufin fahiya i'tabiri 190 wa bi takbiri 188 fabil i'tabaril wa awali tusyiru ila ismihi ta'ala. Dan adapun nama-nama dan adapun nama-nama huruf asma al-majid, maka dia bisa diibaratkan angka 190. Huruf fahiyya bi'itabari 190 wa bi itabari 188 fabil itabaril awali tusyiru ila ismihi ta'ala. Huruf-huruf asma al-majid maka dia bisa diibaratkan angka 190 dan bisa diibaratkan angka 188. Fabil i'tabaril awali tusyiru ila ismihi, maka dengan pengibaratan yang pertama cocok dengan asma Allah Ta'ala. Tusyiru ila ismihi ta'ala huwallahul wahidu wajibul wujudi wa bil itsabarit sani tusyiru ila ismihi maula kulli wa hadzihi suratuhu. Dengan asma Allah Ta'ala, yaitu dialah Allah yang satu, yang wajib wujudnya, dan dengan cocok pengibaratan yang kedua cocok dengan nama Allah Ta'ala, yaitu maula kulli syani tusyiru ila ismihi maula kulli, cocok dengan nama Allah Ta'ala yaitu maula kulli, dialah yang zat menguasai semuanya, maula kulli. Wa hazihi suratuhu, dan inilah gambar wafaq al-majid. Ini dalam bentuk abjadun. Ini dalam bentuk angka magic. Jadi bisa dilihat di sini, yaitu ismihi ta'ala huwallahul wahidu wajibul wujudi wa bi tibaris syani tusyiru ila ismihi maulal kulli wa hazihi suratuhu, yaitu maula kulli, dialah Allah yang maha menguasai semuanya. Wa hazihi suratuhu, dan inilah gambarnya wifik al-majid. Inilah gambarnya, gambar ini wifik ini masih bisa dibilang ini adalah wifik angka magic. Di sini ada 49, 148, 145, 144.
142, 141, 136, 157 dan seterusnya. Jika yang ini ya wafaknya akan dibuat suatu raja dalam bentuk abjadun. Kita harus hitung nilai-nilainya. Dari 49 ditambah 148 ditambah 145 ditambah 144. Begitu juga bawahnya. 142 ditambah 141 ditambah 136 ditambah 157. Dari sini kita dibuat wafak dulu, atau kita jumlahin dulu angkanya, ntar ketemunya berapa, baru kita buat wafak. Contohnya adalah wafaknya seperti ini. Seperti ini ya. To dal, ha dal alif, ha dal alif, dal dal alif. To ini 9, dal ini 4, 8 ha, dal 4, alif 1, ha 5, dal 4, alif 1, dal 4, dal 4, alif 1. Ba dal alif bawahnya. Ba 2, dal 4, alif 1. 141. 141 adalah alif dal alif. Alif 1, dal 4, alif 1. 126 adalah alif, jim, waw. 157 adalah alif, ha, za. 157 alif, ha, ja, alif 1. Alif 1, 5 ha, 7 zai, za. Bawah ini 140. 140 itu adalah alif 1 dan 5 dan kosong. 143 alif dal jim. 15 alif dan ha. 127 alif ba za. 145 alif dal ha. 138 1 alif, 3 jim, 8 ha. 139 1 alif, 3 jim, 9 to. 45 4 adalah dal, 5 adalah ha. Kita jumlah dari sini. Jumlah di sini 144 ditambah 145 ditambah 147 ditambah 49 sama dengan 481. Bawahnya 157 ditambah 126 ditambah 141 ditambah 142, 376. Kolam yang ketiga 127 ditambah 15 ditambah 143 ditambah 140, 425.
bawahnya terakhir 50, 50 bawahnya 40 ditambah 139 ditambah 137 ditambah 145, 462, 481 wafak pertama, 376, 425, 462. Al-Majid ini adalah berpotensi untuk wafak kewibawaan, wibawa ini masuk juga ke pengasih. Pengasihnya itu pengasih untuk karir, agar orang yang melihat kita itu kita dipandang hebat, tidak mudah diremehkan, selalu menjadi seperti orang yang berjasa besar. Khususnya ini bagus buat pegangan orang-orang yang pemimpin, seperti raja, seperti manajer, seperti para pengurus pesantren, dan lain-lain. Ketua ya. Bagus pegangan untuk ketua ormas itu, karena akan naik wibawanya dan akan naik pengasihnya. Sekarang kita lanjut ke angka magicnya. 481 ditambah 376 ditambah 425 ditambah 462 mendapatkan hasil 1744. 1744. Dalam ilmu falak, ilmu raja akan dibagi 9. Akan ketemu angka 193. 193 ini apa? 1 itu adalah alif, 9 itu adalah to, 3 itu adalah jim. Ini adalah inti dari pembahasannya nih, untuk membuat azimatnya. Sering kita lihat di berbagai azimat pengasih, azimat wibawa adalah ada alif 4, to, ain, ha. Ini adalah sebuah simbol magic kewibawaan. Ada juga yang menulis rajahnya toha, sini tojim, baru di sini akan masuk 1, 2, 3, 4, akan masuk to, akan masuk jim, masuk lagi 1, 2, alif 4, to, jim, alif 4, yang akan ini sebagai layaknya perahu. To, jim, alif 4, to, jim, alif 4. Tapi yang banyak beredar di sini adalah yang beredar di wafak-wafak itu adalah biasanya ada alif 3 atau alif 4. Di sini alif 4, to, ain, ha, yaitu penjumlahan dari 193. Dia biasanya dibuat pengikat. Contoh pengikatnya adalah dia akan dibuat seperti ini. Nah, itu adalah pengikat begini ya. Ini adalah sebuah simbol magic pengikat. Daya mistiknya ini luar biasa.
walaupun terlihat sangat sederhana. Baru dimasukin alif 3 atau 4, tergantung kebutuhan dari hari atau saat menulisnya, pagi atau sore. Jika nulisnya pagi 4, jika nulisnya sore berarti 3. Alif 3, to, ain, ha. Ada juga yang nulisnya membuat simbol magicnya seperti ini. Di sini akan dimasukkan lagi dia. Ini adalah sebuah simbol magic. Baru dimasukkan alif, to, jim, wafak, kewibawaan. Biasanya ini ditulis ba'da sholat Jumat. Tapi yang umumnya adalah yang sudah standarnya dari kitab itu adalah yang ini. Mungkin para sahabat masih ada yang bingung tentang ilmu raja, tapi sering didengarkan, insya Allah pelan-pelan akan terbiasa dan akan bisa minimal menambah wawasan, menambah pembendaharaan keilmuan kita. Di sini bukan kita harus menguasai, bukan. Minimal kita tahu apa itu raja, kenapa itu ada bentuk-bentuk simbol seperti ini, dari mana ini hasilnya ada alif 4 atau ain ha, ini asalnya dari mana gitu. Asalnya ini ya itu dari sini, dari sebuah hijaiyah yang sangat banyak penyebelahannya, yaitu sampai 481, 376, 425, 464, hasilnya 1744 dibagi 9, 193, hasilnya 193 itu adalah alif, to, jim, baru dibuat ini. Jadi enggak asal ngebuat. Hasil dari ini adalah hasil bedahan dari ini. Kita membedah ini, kita bedah ini, kita mendapatkan hasilnya ini, kita jumlah, kita bedah, dapat hasilnya ini, dibagi 9 dapat hasilnya ini, 193 dapat hasilnya ini, baru kita mendapat wafaknya adalah alif 4 to ain ha. Begitu. Terima kasih yang sudah menyimak. Semoga ini menjadi wawasan pembelajaran kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selamat bergabung Bapak Winarto, Bapak Muhammad Syamsuddin, Bapak Beni JR, dan yang lainnya. Mungkin yang lainnya yang nggak bisa menyimak secara live, nanti bisa menyimak di Facebook saya atau di YouTube nanti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.